Baik, Bapak Ibu ya, kita masuk ke pertemuan 5 dari mata kuliah analisis kurikulum. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan apa namanya kurikulum merdeka yang di dalamnya terdapat fitur yang menarik yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kemarin yang kita apa bahas juga ya, yang mana memang ketika kita misalkan memberikan tes kepada siswa, memberikan tes. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Minggu yang lalu ya di pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga, kita sudah membicarakan tentang apa namanya salah satu metode atau ciri khas dari kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran ini menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik dari peserta didik yang Bapak Ibu ajar ya. Misalkan saja kemarin diberikan contoh itu ada 3 kualifikasi. Misalkan Bapak Ibu mengklasifikasikan siswa ya berdasarkan nilai misalkan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata misalkan ya, kemudian yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata dan yang memiliki kemampuan biasa saja kan seperti itu. Ada 3. Nah, tidak adil rasanya kalau semisal Bapak Ibu memberikan materi maupun soalnya sama untuk ketiga jenis siswa tersebut. Padahal mereka ini berbeda kan dari sisi karakteristiknya juga berbeda ya. Belum lagi ketika mereka itu punya gaya belajar yang juga berbeda. Misal saja kita sebut gaya belajar audio yang cenderung lebih suka mendengar gitu ya. Kemudian visual yang lebih suka melihat atau audio visual yang suka diperagakan langsung begitu ya, melihat tayangan video dan lain-lain. Ataukah kinestetik misalnya ya, yang mana siswa tersebut apa namanya? Yang mana siswa tersebut dirasakan lebih cepat dia tangkap suatu materi itu ketika dia beraktivitas. Nah, ini tentunya harus kita siasati, harus kita layani ya. Kita sebagai seorang guru harus bisa tuh merancang materi itu untuk beberapa jenis atau karakteristik anak tersebut sehingga yang namanya pembelajaran berdiferensiasi adalah memungkinkan untuk hal itu. Nah, itu sedikit spill dikit terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lalu bagaimana implementasinya di lapangan? Nah, ini yang mau kita bicarakan pada hari ini ya. Nah, kalau saya tanya dulu nih ke Pak Alfon dulu deh, di kelasnya Pak Alfon ya atau di sekolahnya Pak Alfon itu menerapkankah kurikulum Merdeka atau kurikulum yang lain Pak Alfon? Sudah kurikulum merdeka, Bapak. Sudah ya, sudah kurikulum Merdeka Ya, ya. Berarti ini yang terbaru ya Pak ya? ya betul, Pak. Ya, oke, kurikulum Merdeka. Baik. Nah, kemudian kalau di kelasnya Bu Agnes gimana? Sama nggak? Kurikulum Merdeka juga nggak? Mikrofonnya Bu Agnes? Oke. Loh. Kurikulum Mm-mm.
Yang kelas 3 kemarin eh, belum 13 masih. Yang kelas 2013 ya. Yang kelas 2 udah kurikulum merdeka ya, yang di kelas 2 ya, kelas 11 ya. Oke, baik. Jadi berbeda-beda ya, berbeda-beda untuk di setiap sekolah nih. Kalau Pak Pak siapa nih? Pak Abdi. Nah, gimana Pak Abdi? Kalau di tempat Pak Abdi gimana? Kalau di tempat sekolah saya mengajar, Pak, sudah 3 tahun ini, sudah tamat kurikulum ini sekarang. Yang tamat ini Alhamdulillah sudah sudah, tamat ya. Sudah 3 tahun ya, ada ya di kurikulum merdeka ini ya. Oke. ya Pak. Nah, eh bagaimana dengan ini ya? Kalau Bapak Ibu yang menerapkan kurikulum merdeka. Tapi sekarang ini ada yang lagi marak tuh ya. Namanya adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, itu bagaimana posisinya tuh? Apakah itu suatu kurikulum atau seperti apa? Ada yang bisa memberikan penjelasan tidak ya berdasarkan pengalaman atau mungkin pelatihan Bapak Ibu? Saya bantu jawab ya, Pak. Ya, Menurut boleh Ibu Siti. kalau dia yang deep learning itu, Pak, dia bukan termasuk kurikulum. Bukan termasuk kurikulum. Berarti termasuk apa itu? Nah, jadi pembelajaran deep learning ini sama seperti termasuk juga dengan kurikulum merdeka, cuman penerapannya dia menggunakan pembelajaran mendalam. Artinya di setiap kegiatan mengajar kita diperlukan dengan pembelajaran mendalam, sama seperti pembelajaran diferensiasi gitu. Jadi itu sistemnya ya Pak, bukan kurikulumnya. Oke, ya baik. Terima kasih Ibu Siti ya. Karena di kelas sebelumnya tadi katanya di kelas kami tidak kurikulum merdeka Pak, tapi kurikulum pembelajaran mendalam gitu kan. Di kelas sebelumnya, di kelas 05. Nah, jadi saya tanya balik, apakah deep learning atau pembelajaran mendalam itu sebuah kurikulum? Ternyata kata Bu Siti tadi itu tidak ya. Nah, benar ya, atau lebih tepatnya itu disebut sebagai pendekatan, bukan kurikulum ya. Jadi kalau kurikulum itu adalah sistem, sistem secara keseluruhan ya, yang ada di sana mulai dari eh, peraturan dari kementerian ya, lampirannya ada capaian pembelajaran, ada diturunkan lagi ke sekolah menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP, turunkan lagi sampai dengan materi itu, ya materi ke siswa. Nah, jadi yang diterima oleh siswa itu adalah turunan sebetulnya. Jadi kurikulum itu adalah menyeluruh. Sedangkan deep learning itu adalah salah satu pendekatan yang dipakai di kurikulum Merdeka pada saat ini eranya menteri yang sekarang gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini persepsinya sudah bagus ya, sudah sama bahwa kurikulum Merdeka itu yang sekarang ada dan deep learning itu sebagai pendekatannya begitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan the next mungkin saya akan berikan juga terkait dengan pemahaman mendalam atau deep learning ini biar semua memahami apa sih itu sebenarnya deep learning ya seperti itu karena di kelas sebelah itu banyak yang belum mengetahui ya bahwa deep learning itu merupakan suatu pendekatan katanya kurikulum Pak gitu ya seperti itu nah betul sekali ya Bu Siti ya terima kasih tadi ya, kurikulum merdeka nah sehingga kurikulum merdeka ini merupakan upgrade dari kurikulum 2013 ya kenapa sih harus di-upgrade ya harus di-update gitu ya OS-nya kalau Bapak Ibu ini punya perangkat ya misalkan Ibu Agnes ini punya HP, punya laptop, update terus nih, ya. Misalkan di Windows, Windowsnya update terus, ya. Dikit-dikit kena internet update ya. Sama di HP juga, dikit-dikit diupdate. Kenapa itu sebetulnya? Nah, sama halnya dengan kurikulum, ya. Sama halnya dengan kurikulum. Nah, ternyata sistem atau kebijakan itu diupgrade ya karena ini, karena adanya tuntutan ini, Bapak Ibu. Tuntutan bahwa di era yang baru ini, siswa atau guru itu harus adaptif. Karena perkembangan teknologinya luar biasa, Bapak Ibu. Perkembangan zamannya begitu cepat, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ngerasa sendiri ya, ngerasa sendiri ya. Zaman dulu, zaman Bapak Ibu mungkin kapur, tulis gitu ya. Papan tulis hitam, sekarang berubah jadi apa?
konten YouTube gitu kan, atau mengajar menggunakan apa teknologi ya, atau nggak usah jauh-jauh deh, HP zaman dulu dengan HP sekarang itu seperti apa ya. Nah, HP zaman dulu kita masih melihat tuh Nokia ya, BlackBerry. Nah, BlackBerry nih, kemana dia sekarang? Nggak ada lagi ya. Zaman Faalpon masih ini masih bisa menemukan HP Ring, Siemens gitu ya, HP ringtone-nya Siemens. poliponik. Ringtone-nya poliponik. Nah, ini poliponik ya. Itu khas sekali. Sekarang, waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Dulu kita begitu menghargai yang namanya lagu gitu ya, lagu lagu orang gitu kan. Karena beli kasetnya mahal ya. Terus ada teks di kasetnya itu kan. Wah, itu mahal banget kan. Sekarang begitu mudahnya kita download itu. Akhirnya apa? Kita melupakan esensi ya. Melupakan bahwa ternyata itu sangat berharga kan. Nah, zaman dulu itu sih. Tapi namanya zaman kita nggak bisa berdiam diri. Nanti kita dikatakan manusia purba oleh anak-anak Gen Alpha atau manusia kolot ya. Nih gurunya kolot nih misalkan ya. Nggak bisa seperti itu ya. Makanya kita harus adaptif ya. Kemudian pembelajaran itu nggak bisa lagi kayak zaman dulu. Kayak misalkan kita ceramah aja gitu kan dari gurunya ya. Sekarang ini mengharuskan pembelajaran itu berpusat pada siswa seperti itu. Nah, kemudian fokus juga sekarang itu pemecahan masalah Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali masalah-masalah di luar sana yang sebetulnya harus dipecahkan oleh anak muda gitu kan. Nah, tuntutan-tuntutan inilah yang menyebabkan kurikulum kita itu haruslah berubah ya, ya, menuntut sistem yang lebih agile gitu ya. Kemudian, nah, sekarang apa itu kurikulum merdeka? Ya, kurikulum merdeka secara sederhana ini adalah kurikulum yang dirancang untuk memerdekakan potensi, bukan sekedar menyelesaikan materi. Jadi, tugas guru di sini tidak memberikan materi saja, tetapi lebih kepada mengembangkan potensi, bakat, dan minat dari seorang siswa. Ya, dalam hal ini istilahnya adalah memerdekakan potensi. Ya, artinya mereka akan keluar tuh apa bakat, potensi, atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa sehingga memunculkan mereka menjadi seseorang yang nantinya dapat bersaing di dunia nyata. Seperti itu ya. Nah, saya ambil contoh misalkan seorang Cristiano Ronaldo ya, tidak perlu dia itu belajar biologi terlalu dalam. Tidak perlu belajar fisika terlalu dalam ya. Dia cukup belajar apa? Belajar olahraga, PJOK ya, dan apa? Dan bahasa Inggris yang lebih dalam. Kenapa seperti itu? Ya karena Cristiano Ronaldo itu kan seorang eh, atlet sepak bola ya, pemain sepak bola, ya, yang mana olahraga sangat penting. Kemudian bahasa Inggris juga penting karena dia go internasional. Kalau masalah lain dia porsinya cuma sedikit-sedikit aja. Ya, beda halnya dengan penulis komik Naruto. Penulis komik Naruto dia nggak perlu nggak perlu belajar eh, olahraga kan gitu kan yang lebih dalam gitu. PJOK yang lebih dalam, tetapi dia itu perlunya adalah mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, kemampuan-kemampuan seperti itu. Nah, sama halnya dengan kurikulum merdeka ya. Ini adalah tujuannya untuk memerdekakan potensi. Nah, lalu seperti apa atau apa ciri khasnya? Ciri khasnya ini ya ini pembelajarannya itu bermakna ya, berupa pemahaman, bukan sekadar hafalan. Lebih ke fleksibel. Nah, kata saya tadi fleksibel. Misalkan di suatu daerah itu tidak memungkinkan ini pembelajaran itu sampai dengan bab 10 misalkan. Habisnya satu semester sampai dengan bab 10 karena kondisi di lapangan serba kekurangan begitu ya, fasilitas, akses dan lain-lain, maka bisanya cuma di bab 5 misalkan. Boleh ya di kurikulum merdeka boleh seperti itu. Makanya diberi kebebasan. Hmm. Strategi dan metodenya juga diperbolehkan. Nah, lalu yang ketiga ini adalah user centered, artinya berpusat pada pengguna, berpusat pada siswa, ya, pada kebutuhan siswa. Seperti itu. Jadi bukan pada kebutuhan guru, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini fitur utamanya Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, kita sedikit mengulang ya. Untuk fitur utama dari kurikulum Merdeka, itu yang pertama berpusat pada siswa tadi. Kemudian yang kedua fleksibel, ya. Yang ketiga adalah fokus pada kompetensi, keterampilan berpikir, problem solving, ya. Kemudian yang keempat nih, pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama tadi. Yang kelima adalah Project P5. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu nih sering menemukan istilah ini ya Bu Siti ya, P5 ya. Nah, ini sering. Nanti kita saling sharing nanti terkait dengan penugasan Bapak Ibu di akhir seperti biasa ya. Baik, nah ini pergeseran paradigma Bapak Ibu ya dari kurikulum terdahulu dengan yang sekarang ya. Ya, kalau dulu itu hafalan sih ya, hafalan tuh, hafal kalian, hafal pembagian. Kemudian kalau ada rumus trigonometri itu dihafal ya. Yang kada dihafal berdiri di depan kelas ya, dihukum gitu kan. Nah itu zaman dulu tuh. Akhirnya siswanya trauma tuh ya. Yang tidak hafal itu trauma, kasihan ya. Kalau sekarang nggak lagi. Sekarang itu kita orientasinya pada pemahaman. Kalau dulu gurunya itu masih dominan ceramah, sekarang tidak lagi. Siswanya yang lebih aktif. Kalau dulu masih kaku, ya, masih seragam semuanya sama, tidak ada variasi. Kalau sekarang lebih fleksibel, ya, atau dinamis. Kemudian kalau dulu fokus pada administrasi pengajaran, misalkan ya RPP, kemudian RPP-nya harus berapa halaman, begitu. Kemudian LK apa namanya tugas-tugas administrasi sekolah juga harus dikerjakan oleh guru, bebannya juga semakin banyak. Nah, kalau sekarang ini fokusnya adalah pada kualitas pembelajaran. Baik. Nah, ini perbedaannya ya. Next gen mode ya, seperti itu. Nah, lalu tadi kita bicara tentang pembelajaran terdiferensiasi atau berdiferensiasi. Ini zaman dulu diperlakukan dengan kemampuan atau spek yang sama, spesifikasi yang sama. Kalau sekarang tidak, ya. Di pembelajaran diferensiasi itu setiap user atau siswa itu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ya bisa aja nih audio, visual, kinestetik ya, atau dan lain-lain, masih banyak interpersonal, intrapersonal dan lain-lain. Ya, itu gaya belajar itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan sebagai seorang guru. Caranya gimana? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika ada 30 siswa yang berbeda, maka kita akan membuat materinya sebanyak 30. Jika ada 30 siswa yang berbeda, maka kita akan memberikan bentuk atau jenis soal yang berbeda juga untuk 30 orang siswa tersebut. Itu yang namanya adil, Bapak Ibu. Itu yang namanya adil ya. Nah, jadi adil itu seperti itu. Jangan sampai variasi kemampuan siswa yang berbeda, soalnya sama, materinya sama. Tentunya kasihan yang apa tidak cocok tadi. Kayak misalkan ya, soalnya ini apa bukan soal, instruksinya adalah tes berenang. Ya jelas kasihan burung ya. Masa burung disuruh berenang? Ya, lebih enak dong si ikan ya, karena ikan jelas jago berenang. Ya, habis itu tes terbang ya, seperti saya sampaikan sebelumnya ya, tes terbang. Kasihan dong ikan ya. Yang menang itu adalah si burung tes terbang. Nah, ikan kasihan kalah kecuali ikan Indosiar. Nah, ya, itu kata saya kemarin ya, ikan Indosiar ya. Tapi terbangnya juga paling 5 detik ya ikan Indosiar itu dan itu hayalan saja ya. Seperti itu. Nggak tahu nih kalau lele, ada juga sih lele terbang katanya ya. Kalau di Ikannya Pak makanan itu Alfons, lele terbang. ikannya Iya Pak mana ya? Alfons juga, iya ikannya Pak Alfons juga bisa terbang. Ikan terbang juga ya. Nggak tahu tuh terbang kemana ya. Nah itu. Iya benar. Nah, jadi seperti itu. Artinya memang seorang guru harus pintar-pintar untuk membuat atau merancang pembelajaran. Kalau berbeda 100 orang misalkan, ya muridnya Pak Alfon ada 100 orang. Ke 100-nya Pak Alfon diberikan materi. Terus Pak Alfon ini mengeluh. Gak bisa Pak, satu aja udah capek ini kan. Bagaimana dengan 100 orang? Makanya kita harus adaptasi gurunya, yaitu menggunakan asisten. Inilah berfungsi AI Bapak Ibu. Ya, tapi secara hierarkis kita sudah punya pikiran itu. Nah, yang bahayanya adalah kita tidak punya pemahaman mendalam dulu terkait dengan bagaimana cara bikin soal, bagaimana cara untuk menurunkan materi ke soal, materi ke LKS, materi ke berbagai macam
variasi yang mudah, yang sukar, yang sesuai level kognitif misalnya. Nah, kita harus punya kemampuan itu dulu. Jika kita tidak punya kemampuan itu, nah itu tidak termasuk di dalam pembelajaran bermakna Bapak Ibu. Itu maksudnya ya, pembelajaran bermaknanya di situ. Jadi guru itu udah punya pembelajaran bermakna, pemahaman mendalam, pembelajaran mendalam ya. Pembelajaran mendalam, pembelajaran bermakna itu dua hal yang mirip gitu ya, mirip dan hampir sama seperti itu ya. Nah, itu jadi segalanya mungkin Bapak Ibu sekarang ini ya. Kita juga eh apa namanya? Tidak bisa memungkiri bahwa siswa pun juga bisa demikian Bapak Ibu ya. Dia juga harus memiliki pembelajaran yang mendalam tadi terkait dengan bagaimana menggunakan AI sesuai dengan seharusnya. Apakah AI ini kita jadikan sebagai pesuruh, ya, pesuruh, ataukah dia dijadikan sebagai asisten kita untuk berdiskusi, asisten kita untuk sharing ide. Nah, itu perbedaan yang mendasar ya. Nah, sebaiknya memang dia dijadikan sebagai asisten kita ya, bukan tukang suruh kan ya, seperti itu. Baik, nah selanjutnya tantangannya seperti apa di lapangan? Tentunya pemahaman guru tadi ya, yang mungkin saja bingung tuh, bagaimana menerjemahkan CP, capaian pembelajaran, ini menjadi sebuah ATP, alur tujuan pembelajaran ya. Nah, ini syarat dalam menerapkan praktik berdiferensiasi. Nah, kemudian adaptasi metode memang sangat susah Bapak Ibu ya. Kita memulai menerapkan metode yang baru, apalagi kita sudah lama menerapkan metode yang ada, semisal metode ceramah. Kebiasaan kita kan ceramah nih. Nah, bisa saja eh, di ceramah itu ya, di metode ceramah itu seringkali kita apa namanya sulit beralih ya, seperti itu ya. Nah, padahal ketika kita ceramah terus-menerus Bapak Ibu, apakah itu efektif? Ya, pertama, waktu kurang efektif. Yang kedua, jika ada siswa yang berbeda-beda variasi tadi, kita kewalahan. Yang ketiga, kita ketinggalan teknologi itu. Nah, ini yang harus kita adaptasi. Jadi, berubahlah menjadi bentuknya yaitu menuju ke aktivitas kolaborasi dan eksplorasi. Nah, kemudian di lapangan juga sering keterbatasan sarana ya. Nah, ini juga tugas pemerintah daerah, tugas sekolah, tugas pengawas, kemudian tugas semua warga sekolah sebetulnya ya, untuk melihat kalau semisal memang ada kekurangan dari sisi fasilitas dan lain-lain, maka segera dilaporkan ke kepala sekolah ya untuk meminta penambahan sarana dan prasarana ya. Jadi tantangan di lapangan. Nanti tantangan di kelas Bapak Ibu kan beda-beda tuh. Nah, silahkan diceritakan saja nanti ya di dalam refleksi di akhir seperti biasa. Baik. Nah, dan ternyata kurikulum Merdeka ini ya, ini sinkron dengan eh, bidang yang Bapak Ibu pelajari saat ini yaitu PTI. Ya, karena lebih banyak praktik. Nah, kata Pak Yohanes kan anak-anak tuh cenderung lebih suka praktik, Pak ya, daripada teori kan. Ya, jadi ketika berpraktik itu jauh lebih paham gitu Pak Yohanes ya, pengalaman Betul, yang minggu kemarin ya. Nah, ini cocok sekali dengan kurikulum Merdeka ya. Nah, lalu betul secara Pak ya. alami mendukung inovasi digital ya dan kreativitas juga seperti itu. Problem solving juga Bapak Ibu mudah mudah ya, mudah mudah sekali sebenarnya untuk merancang ini ya. Problem solving, ada permasalahan di lapangan, di kehidupan nyata sekarang ini misalkan. Yang lagi hangat itu apa ya? MBG misalkan ya. Nah, apakah MBG itu perlu atau tidak? Ya, dari sisi perhitungan seperti apa, dari sisi ini seperti apa, kaitkan dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Pasti bisa itu ya. Poin-poinnya pasti bisa ini. Nah, kemudian harus adaptif juga terhadap perkembangan teknologi terbarukan. Nah, teknologi terbarukan ini macam-macam ya. Mungkin di bidang IT ini lebih banyak juga ya. Jadi ini sinkron antara kurikulum Merdeka dengan mahasiswa PTI. Nah, misalkan salah satu contoh nih ya, testing ya untuk di kelas eh, desain grafis misalkan. Nah, kalau metode dulu ya, ceramah penuh nih, guru mendikte, pasif siswanya, kurang praktik, bu cepat bosan. Jangankan siswanya, gurunya kayaknya bosan juga ya. Gurunya ini bosan juga seperti ini. Tapi beda dengan metode eksplorasi dan project. Guru diberikan studi kasus, siswa praktik langsung, kolaborasinya jadi aktif, kemudian menghasilkan karya desain. Dan ini sukses ya dari sisi aktivitas praktik dan eksplorasi. Seperti itu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, sampai kita pada refleksi pengalaman ini ya, seperti biasa.
Setelah setelah apa namanya kita berkegiatan, setelah itu kita apa namanya harus bukan harus ya. Ini sebenarnya adalah refleksi pengalaman dari Bapak Ibu yang saya jadikan biasanya sebagai penugasan untuk setiap materi. Tidak ada benar yang salah Bapak Ibu. Yang ini cuma menjelaskan saja apakah di kelas Bapak Ibu itu sudah berpusat pada siswa atau Bapak Ibu masih menjadi tokoh utama nih. Nah, ini dijelaskan nih ya. Dijelaskan saja pada saat ini seperti apa ya. Kemudian apakah Bapak Ibu sudah benar-benar aktif mengeksplorasi materi ya atau masih belum misalkan. Lalu apakah ada kendala atau bug terbesar yang Anda hadapi dalam menerapkan sistem tadi, fitur-fitur tadi ya, yang ada 5 fitur tadi di kurikulum Merdeka. Kemudian eh apa namanya? Perbaikan atau patch yang perlu segera Anda lakukan di kelas berikutnya itu seperti apa. Nah, ini barangkali ya yang Bapak Ibu bisa jabarkan nanti di dalam tugas Bapak Ibu hari ini ya. Ini di belakang layar saja Bapak Ibu, jadi tidak dikerjakan langsung ya. Tapi berbatas waktu juga seperti yang kemarin ya. Ini ada 4 poin ya. Nah, kemudian tambahan lagi ini Bapak Ibu ya. Perbedaan paling radikal dari kurikulum Merdeka menurut Bapak Ibu dan tantangan terbesarnya di lapangan seperti apa? Ya. Kemudian Bapak Ibu akan mulai mengevaluasi nih metode mengajar Bapak Ibu praktiknya sudah sepenuhnya kompatibel tidak dengan kurikulum Merdeka atau masih ada kekurangan? Silahkan dijabarkan ya nanti ya. Lalu tuliskan dan petakan kelebihan, kekurangan, dan solusi konkret implementasi di ruang kelas Bapak Ibu sendiri. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti silahkan Bapak Ibu kerjakan ya di apa namanya di boleh di kertas ya ditulis tangan atau diketik boleh terserah Bapak Ibu. Yang penting bagi saya Bapak Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan dan mengerjakan sesuai dengan instruksi gitu ya dan dikirimkan di grup seperti biasa. Baik Bapak Ibu, demikian arahan singkat ya dari saya terkait dengan eh, perkuliahan hari ini. Dipersilahkan sebelum kita tutup ya, ada mungkin hal yang ingin disampaikan atau didiskusikan, ditanyakan ya. Silakan diberikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Baik, selamat sore Pak. Sore. Ya, Ya, sore Pak Alphonse. ya, terima kasih tadi materinya sangat bagus sekali Pak. Terkait tugas refleksi ini Pak, kan ada 2 ya Pak ya, ada 2 lembar. Kita langsung buat 2 lembar jawaban saja atau bagaimana ini tugasnya ini Pak? Dibebaskan saja Bapak Ibu ya. Yang penting poin-poin tadi itu tercapai. Mau bentuknya Bapak Ibu apa dari dari hal yang Bapak Ibu menarik duluan, nggak apa-apa. Per poin-poin nggak apa-apa juga dibebaskan. Ya karena ya tadi kita merdeka dalam hal mengerjakan itu ya gitu Pak Alfon. Mau Pak Alfon bagi 2, saya kayaknya lebih mudah di 2 saja nih. Ya boleh Pak Alfon silahkan. Ya, nah seperti itu nggak masalah ya. Ya, artinya kan ini ada dua, 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 dua hal yang berbeda gitu ya. Sebenarnya ini satu kesatuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di sini, nanti Bapak Ibu ketika melihat perbedaan paling radikal, Bapak Ibu berarti telah mengerjakan yang ini. Ya, kayak gitu tuh ceritanya. Nah, nanti ketahuan tuh. Praktiknya apakah sudah kompatibel? Bapak Ibu nanti ngeliat nih, apakah eh, sistem ini sudah eh, terlaksana sukses atau ada masih ada kendala. Nah, nanti kompatibelnya di situ terlihat. Jadi seperti itu Pak Alfonnya. Jadi poin-poinnya yang penting masuk gitu aja. Bagi saya seperti itu yang lebih penting. Oke, terima kasih Pak Alfon. Begitu kira-kira. Ya, ya, siapa? Dan Bapak Ibu perlu lihat di fitur yang ini tadi ya. Nah, ini 5 fitur utama. Ya, rambu-rambunya seperti ini Bapak Ibu. Apakah nanti di 5 fitur utama ini sudah terlaksana di lapangan atau belum? Kemudian apakah ada kendala atau tidak? Lalu solusinya seperti apa jika ada kendala dan perbaikan ke depan juga seperti apa? Nah, di sini poin-poin. Ya, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, Pak Ricardus barangkali, Ya Pak boleh Pak, Yohanes. Oh, Pak Ricardus ya. Fitra Pak. Pak Pitra ya. Silakan Pak Pitra. Eh mungkin agak sedikit curhat juga ini Pak.
Boleh, 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 boleh. Eh, Kemarin kan Bapak cerita tentang apa namanya menganalisis masalah yang kita alami di sekolah gitu ya, yang real, yang nyata yang kita alami gitu. Jadi ini bukan sombong Pak, cuma informasi awal. Saya mulai mengajar tuh 2007. Jadi tahun depan tuh genap lah 20 tahun. Dan saya sudah mengajar hampir di semua jenjang gitu. Hampir di semua jenjang gitu. Jadi SMK pernah, SD pernah, SMP pernah, sekarang ngajar di SMA. Cuma PAUD aja mungkin yang belum. Nah, jadi kalau ditanya masalah yang saya rasakan selama mengajar, kalau di saya itu yang saya rasakan cuma satu aja Pak masalahnya gitu. Jadi masalah yang paling utama itu adalah sarana prasarana gitu untuk pelajaran PTI ini gitu. Kenapa? Karena kalau pelajaran, apalagi khususnya praktek, itu semua anak-anak senang gitu, Pak. Jadi dari yang paling bodoh sampai yang paling pintar, yang paling malas dan sampai yang paling rajin itu kalau sudah masuk pelajaran TIK, kalau dulu saya di SMK namanya KKPI, itu semuanya senang gitu. Nggak ada yang nggak senang gitu. Semuanya semangat. Nah, tinggal kecepatan mereka dalam apa namanya eh, mengerjakan latihan-latihan itu gitu. Bagi anak-anak yang mungkin sudah punya fasilitas, cepat dia dapatnya gitu. Atau ada anak-anak yang memang baru itu dia pegang alat itu ya mungkin dia agak lambat gitu. Dan untuk gaya belajar saya rasa semua kena gitu Pak. Jadi visualnya kena, ya apalagi kinestetiknya terutama apalagi gitu ya. Auditorinya juga sudah pasti kena. Jadi semua kena gitu. Nah, jadi saya nggak tahu. Saya rasa kalau selama ini saya selalu diskusi dengan kawan-kawan yang dengan mapel yang sama, itu masalah kita satu aja gitu. Jadi masalah sarana prasarana udah. Gitu. Kalau itu terpenuhi, saya rasa menurut saya gitu ya Pak, nggak apa namanya masalah kurikulum apa segala macam itu. Jadi contoh nih Pak ya yang saya jalani selama ini. Saya model belajarnya adalah praktek kita menggunakan Chromebook karena Chromebook yang terbatas terkadang satu Chromebook itu 2 orang tapi itu pun sudah mumpuni lah sudah lumayan gitu. Jadi di awal biasanya misalnya pada saat saya mengajarkan materi tentang Canva, desain poster ataupun animasi, di awal-awal tuh tentu saya ajarkan tentang fungsi-fungsi tools yang ada di Canva itu gitu, cara menggunakannya dan seterusnya. Nah, kalau mereka sudah dapat dasar-dasarnya, selanjutnya adalah saya kasih proyek-proyek per event gitu. Misalnya event Idul Fitri, maka saya suruh mereka buat poster tentang Idul Fitri. Atau event Hari Guru, saya suruh mereka buat animasi tentang Hari Guru gitu. Ya hasilnya tentu berbeda-beda Pak, sesuai dengan kemampuan dan imajinasi anak-anak itu gitu. Ada bahkan yang sangat bagus, bahkan lebih bagus dari yang pernah saya buat begitu. Anak-anak kan luar biasa imajinasinya. Nah, yang mau saya tanyakan itu Pak, dari semua teori, baik dari Pak Saufi ataupun dari dosen-dosen yang lain yang berkaitan dengan kurikulum dan apa namanya pembelajaran. Nah, saya eh, merasa kayaknya eh, karena masalah utama kita cuma satu gitu, Pak. Jadi teori-teori itu eh, eh, enggak enggak relevan gitu, Pak. Menurut saya ya ini. Mohon maaf ini Pak kalau saya salah nih, Pak. Jadi apa namanya masalah-masalah tentang eh, apa namanya kurikulum, kemudian masalah ketidakaktifan siswa, masalah tidak tercapainya KKM dan seterusnya itu menjadi nggak relevan kalau di pelajaran PTI Pak. Menurut saya nih Pak ya, mohon maaf kalau salah. Pokoknya PTI kalau sarana prasarananya terpenuhi, insya Allah anak-anak semangat belajar, KKN pun mudah terpenuhi, gurunya pun nggak pening Mbak ngajari. Gitu. Itu
mungkin sedikit curhatan dan termasuk sedikit bertanya juga Pak mungkin Pak. Mungkin itu aja Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Fitra ya. Nggak perlu meminta maaf Bapak. Nah, ini kan kita sering diskusi ya. Nah, justru itulah saya senangnya kalau diskusi dengan Bapak Ibu yang punya pengalaman ya. Bahkan 20 tahun itu bukan angka yang sedikit Pak. Saya ngajar di perguruan tinggi ini, di kampus UPK ini 10 tahun Pak ini. Nah, Bapak 20 tahun. Ini luar biasa ya. Udah udah banyak makan asam garam gitu ya. Nah, walaupun mungkin asam dan garam yang ada di kota beda dengan yang ada di pelosok. Nah, mungkin Bapak di pelosok ini lebih lebih lagi gitu kan. Nah, ini kita apresiasi luar biasa ini Pak. Betul, luar biasa. Ya. Nah, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fitra tadi, Pak Fitra, ya ini luar biasa, Bapak. Memang ini sudah kami pikirkan sebetulnya ya. Makanya kenapa sistem pembelajaran, terutama di mata kuliah saya ini andragogi, Pak. Pembelajaran andragogi. Ya, kenapa andragogi? Karena ini berbasis pada pengalaman. Karena mesti pengalaman di tiap orang beda-beda. Terutama guru-guru di daerah juga berbeda-beda. Nah, eh, mata kuliah ya yang hubungannya mungkin selain di TIK kayak semisal di di bahasa Indonesia, kemudian di matematika misalkan. Ya selain TI ya, selain menggunakan perangkat tentunya bisa lebih mudah, betul. Ya, saya setuju dengan Pak Fitra ya. Di daerah yang agak susah, mungkin tidak hanya di daerah, di perkotaan yang ibaratnya itu fasilitasnya kurang ya. Tentunya ini kenyataan kita ya, kenyataan kita di lapangan seperti itu, Bapak Ibu. Ya mesti kurang fasilitasnya dan seterusnya. Nah, saya pernah juga itu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di pelosok di daerah Kalimantan Selatan ini ya. Namanya adalah di daerah Tanjung, tapi Tanjung tidak di kota, tapi di pelosok. Sama kasusnya seperti itu. Saya dan tim memberikan sosialisasi atau pelatihan ya pada saat itu terkait dengan PTK, penelitian tindakan kelas gitu kan, penelitian tindakan kelas yang mana di kelas peserta itu sendiri sebagai guru maupun kepala sekolah kan penelitian tindakan sekolah begitu ya. Artinya mereka di PTK itu mereka akan menemukan masalah, kemudian bagaimana cara memberikan solusinya gitu ya, berbagai alternatif sudah. Tapi paling banyak permasalahannya itu ya tadi di fasilitas. Satu di fasilitas, yang kedua di akses menuju sekolah, Bapak. Ya. Jadi mereka itu berangkatnya pukul 8 ya, sisa pukul 7 atau pukul 8 dari rumah. Pukul 7 kita tahu. Sampai ke sekolah, Bapak. Itu sekitar pukul 10, pukul 11. Ya, pukul 10, pukul 11. Jadi sampai sekolah jam segitu. Pulangnya itu pukul 1 ya. Jadi 11.1 itu paling 1 jam 2 jam aja di sekolah. Bagaimana bisa mereka itu mengajar dengan kondisi yang seperti itu? Katanya apa? Katanya untuk melewati saja Pak menuju ke sekolah itu aksesnya harus melewati hutan. Jalannya ini luar biasa. Kalau jalan jalan eh, jalan yang dijalani selama ini, kalau kondisi cuacanya lagi bagus, boleh itu 3 jam baru nyampe. Ya, baru nyampe karena melewati hutan dan lain-lain. Tapi kalau kondisi kurang bagus, misalkan hujan, maka jalannya tuh nggak bisa dijalani lagi, Pak. Jadi pernah tuh kepala sekolahnya nih, langsung kepala sekolahnya ya, datang ke sana, bisa sampai ke sekolah, baliknya nggak bisa, Pak. Jadi sempat nginap di hutan. Nginepnya di Libur hutan sudah. tuh. Ya, artinya apa? Segala ilmu yang kita berikan, misalkan PTS, penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, mata kuliah lain, begitu kan? Atau materi-materi lain, itu nggak bisa mereka cerna begitu, Pak. Bahkan ujung-ujungnya adalah mohon bantuannya, Pak, rekomendasikan ke pemerintah daerah. Nah, itu terkait dengan akses jalan, fasilitas, dan lain-lain. Nah, begitu memang Pak di Indonesia ya, di lapangan ya memang seperti itu. Makanya kenapa jadi MBG ini ya? Jadi kan MBG lagi nih jatuhnya nih. Kenapa jadi MBG ini banyak yang mungkin protes segala macam? Ya karena kita perlu fasilitas selain MBG itu, ya kan? MBG penting ya, tapi ada prioritas lain, terutama di TI tadi coba. Bagaimana pihak bisa kita mengajar
siswa atau mengajar TI gitu ya ke kelas kalau perangkatnya nggak ada. Mau mengajarkan Canva ya, Canva versi PC atau laptop. PC-nya nggak lengkap, laptopnya nggak ada, internetnya mondar-mandir ke sana kemari gitu ya, nggak jelas internetnya nih. Kadang ada, kadang nggak. Ya walaupun ada Starlink. Nah, ada Starlink kan sekarang, tapi itu disupport tidak oleh pemerintah. Nah, itu pertanyaannya. Ada nggak Starlink itu di setiap sekolah? Itu pertanyaannya tuh. Apakah guru yang harus rela apa mengumpulkan uang sama-sama untuk beli perangkat itu, padahal tugas untuk mensejahterakan tadi adalah dari pemerintah. Jadi Indonesia itu kalau menurut saya prioritasnya sekarang ini adalah pendidikan lebih dari sekedar urusan perut. Ya, kalau menurut saya loh ya, mungkin ada yang setuju atau yang tidak nih ya. Jadi kalau Setuju. saya rasa pendidikan itu masih diperlukan oleh Indonesia lebih dari sekedar perut ya. Kalau urusan perut, oke kita perlu juga. Tapi pendidikan juga perlu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan pemerintah ini kadang eh, bertentangan dengan hati nurani seorang pendidik ya. Nah, keadaan tadi seperti Pak Pitra misalkan di daerah mau membelajarkan TI tapi fasilitas nggak ada. Coba misalkan dikucurkan dana sekian persen gitu kan ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok, sekolah-sekolah yang memerlukan IT. Ya, nah maka hal itu lebih mudah. Nah, ini kenyataan kita di lapangan, Bapak Ibu. Nah, tetapi apakah seorang pendidik menyerah menyerah dengan keadaan itu? Saya rasa jangan. Ya, saya rasa jangan. Kita masih berjuang. Ya, makanya di sini perjuangan kita itu sebetulnya untuk anak-anak murid kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya rasa di balik kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa mengatasi hal itu ya. Salah satu caranya misalkan seperti apa? Mungkin di kasus Pak Fitra tadi ya, kayak misalkan membelajarkan Canva begitu ya. Kekurangan-kekurangannya misalkan eh, fasilitas laptop ya, Chromebook misalkan. Ini Chromebook ini speknya luar biasa minim sih kalau menurut saya speknya itu ya, minim sekali. Tapi itu hanya bisa dilakukan ketika ada internet kan. Nah, internetnya Iya, ini lagi, ya kan? Nah, jadi ketika nggak ada internet, udah nggak bisa apa-apa tuh Chromebook ya. iya. Chromebook nggak bisa apa-apa. Nah, jadi basicnya pada itu. Belum lagi akses di Chromebook itu apakah sudah berlisensi? Nah, mudah-mudahan sudah tuh dari Google-nya ya. Hasilnya Microsoft 365 segala macam ya. Kemudian Canva-nya, kalau Canva-nya kan mungkin bisa memakai akun belajar.id ya. Itu gratis buat guru ya. Iya. Dan juga akun dari assembler.edu juga gratis Bapak Ibu. Sudah pernah nyoba belum itu? Assembler.edu itu Belum. augmented reality itu AR ya. Dan itu fiturnya gratis diberikan oleh pemerintah ya. Itu ada dua. Satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi itu yang dulu namanya adalah eh, Kahoot ya. Kahoot sekarang apa namanya tuh? Saya lupa nih. Sama nggak guna ini. Sekarang apa ya namanya ya? Nah, itu juga diberikan gratis aksesnya oleh pemerintah. Jadi ada 3 aplikasi itu. Padahal itu berbayar kalau kita individu. Soalnya saya juga menggunakan itu, menggunakan akun belajar.id. Kemarin saya dapatnya bukan sebagai guru, tapi sebagai instruktur PPG yang mewawancarai anak-anak di PPG Prajabatan. Nah, itu saya sebagai salah satunya dari sekian ribu guru atau dosen ya atau asesor lainnya gitu. Jadi saya dapat akun itu. Nah, itu beruntung sekali ya. Karena akun itu yang bisa digunakan untuk menggapai akses gratis tadi. Nah, Bapak Ibu di sini saya yakin punya tuh. Kalau tidak punya nanti bilang aja ke operator sekolah untuk dibikinkan email. Email yang domainnya adalah belajar.id. Ya. Ada nggak Bapak Ibu yang belum menggunakan itu atau sudah semua nih? Sudah. Sudah semua ya, tapi Dan fiturnya Pak, sudah termanfaatkan dengan baik atau belum ya? Untuk apa itu pendalaman fiturnya belum, Pak. Karena Belum emailnya ya. sudah sistem ya. Nah, oke. Nah, jadi itu salah satu eh, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ya, di samping kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, jadi dengan keterbatasan itu, Pak Fitra dan Bapak Ibu yang lain, itu kita bisa mulai mengajarkan siswa ya dari sisi softwarenya aman dulu kan. Nah, sekarang permasalahannya adalah internet ya, atau permasalahannya adalah perangkat pembelajaran misalnya yang kurang.
Oke, internet lah dulu ya. Internet ini salah satu caranya kalau di daerah itu menggunakan Starlink. Nah, Starlink ini adalah solusi paling oke sih ya, paling oke sebetulnya. Kalau memang misalkan ada bantuan untuk itu. Kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu harus proaktif tuh untuk membuatkan apa, untuk mengusulkan proposal gitu ya. Dan saya punya teman teman yang jadi kepala sekolah di sini banyak ya. Ada salah satunya yang aktif sekali. Setiap kali dia punya kekurangan di sekolah, dia mengusulkan Bapak Ibu ke dinas. Dia ngusulin tuh. Kurang kursi dia usulin. Kurang kelas dia usulin. Kurang fasilitas lain dia usulin. Padahal belum tentu diterima, tapi tetap dia usulin. Tapi akhirnya apa? Diterima juga Bapak Ibu. Karena ngusulin terus. Nah, guru bisa tuh ya bersama dengan kepala sekolah untuk mengusulkan. Jadi harus lebih proaktif. Ini demi siapa Bapak Ibu? Demi siswa Bapak Ibu ya, yang mana siswa Bapak Ibu itu nanti jadi generasi emas Indonesia ya, seperti itu. Ya pemerintah kemungkinan kalau diusulkan terus seperti itu, insya Allah kayaknya disetujui aja sih ya untuk hal itu kayak gitu ya. Nah, kemudian dengan keterbatasan yang ada, misalkan laptopnya cuma satu Pak, misalkan ya, dari saya aja nih untuk pendidiknya, untuk gurunya. Nah, Bapak Ibu menerapkan metode-metode lain. Misalkan saja metode simulasi Kak, atau metode berkelompok ya, saling meminjam laptop begitu kan, atau praktiknya masing-masing selama 10 menit misalkan seperti itu. Itu bisa tuh. Atau Bapak Ibu ya, kalau misalkan hal itu juga menyulitkan, dirasa menyulitkan ya, karena perlu waktu dan lain-lain, Bapak Ibu bisa mensiasati apa dengan hal-hal lain yang sifatnya manual, seperti misalkan pembelajaran coding ya, pembelajaran coding yang saat ini lagi gencar di apa, di dieluh-eluhkan oleh pemerintah gitu kan, coding gitu ya. Nah, Iya, iya. coding ini sebenarnya adalah salah satu cara saja untuk kita bisa belajar pemahaman mendalam begitu ya, atau pembelajaran yang sifatnya apa, untuk berpikir secara sistematis gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting, yang sekarang ini kenapa jadi coding itu dirasa perlu adalah karena ketika kita belajar coding, maka secara otomatis kebiasaan-kebiasaan itu apa, membuat kita menjadi berpikir secara komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional atau computational thinking? Katanya kan seperti itu di seminar-seminar Berpikir atau di seperti webinar. komputer, Berpikir seperti komputer, berpikir seperti robot, Bapak Ibu. Ya, layaknya komputer. layaknya komputer ya. Nah, kenapa seperti itu perlu? Ya karena zamannya sekarang seperti itu Ya, ya. karena Ya, zamannya zaman sudah. seperti itu. Sudah seperti itu ya, gitu. Nah, bagaimana cara belajar itu? Di level yang tinggi, oke, kita pakai aplikasi. Tapi di level dasar, banyak masih ya caranya. Salah satunya adalah melalui unplugging coding, unplug ya, Coding. coding Iya, unplug ya, coding yang tanpa betul. perangkat gitu ya, tanpa aplikasi. Iya, Misalkan bermain seperti kartu ya, atau kartu iya, media-media manual yang sudah didesain oleh gurunya, karena gurunya ini kreatif, jadi didesain tuh, set kayak gitu-gitu, dia melaksanakan instruksi dipadukan dengan metode misalkan detektif gitu ya, metode mencari harta karun ya, iya. sajikan dalam bentuk gamifikasi. Tidak ada internet itu Bapak Ibu, tapi memanfaatkan lapangan, memanfaatkan media-media sekitar. Saya rasa itu bisa dilakukan oleh seorang guru TK. Nah, itu saya yakin. Makanya mata kuliah yang semacam ini itu masih sangat penting ya, dan masih relevan Pak Fitra ya, terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, tapi memang harus pelan-pelan ya, pelan-pelan kita mengubah paradigma itu. Nanti sembari itu dilakukan, sembari proposal diajukan, sembari Bapak Ibu memanfaatkan unplugging tadi, ketika datang perangkatnya disetujui oleh pemerintah, anak-anak sudah siap lahir batin untuk bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi. Begitu. Jadi harapannya kita masih apa ya? Kita masih punya impian yang besar ya. Jangan sampai anak-anak didik kita itu tertinggal begitu ya dengan yang wilayah yang punya fasilitas yang banyak gitu ya. Seperti itu, Pak Fitra ya. Pak Fitra, Bapak Ibu yang lain begitu. Silakan barangkali ada tanggapan atau ada diskusi yang lain. Boleh, boleh, boleh silakan Pak Fitra ataupun Bapak Ibu yang lain. Ya, gimana Pak Fitra, Pak Rekardus?
Pak Yohanes, bapak-bapak ini ya. Ibunya mana nih? Ibu Siti, Mungkin Bu saya mau Vina. tanya, Ya, mungkin saya Pak. lupa mau Oh, Pak konfirmasi Harun ya. Iya Pak. Ya, silakan Pak Mohon Harun. maaf sebelumnya Pak. Cuma mau konfirmasi terkait pembelajaran kita. Kan Bapak pernah sampaikan kayaknya dulu untuk setiap pertemuan ada videonya. Cuman kemarin saya cek di akun atau saya yang salah akun, nggak ada saya dapat videonya Pak. Video pembelajaran yang sekarang misalnya kan Bapak eh, record, tak sampaikan dulu. Oh iya iya betul betul betul. Atau belum Video-video kan? rekaman gitu ya. Iya Pak. Oh iya iya oke oke. Iya. Iya baik. Benar. Nah, ini Bapak Ibu ya salah satu kekurangan yang saat ini ya. Kenapa eh apa namanya? Untuk bisa membuat konten yang seperti itu ternyata memang kita perlu effort yang lebih gitu ya, perlu waktu. Ya mudah-mudahan nanti secepatnya akan saya berikan ya Pak Harun ya terkait dengan hal itu ya. Pak Harun menanyakan yang rekaman-rekaman yang kemarin ya. Ya begitu gitu. Oke oke baik Pak Harun ya. Saya catat dulu. Mudah-mudahan nanti bisa secepatnya. Gitu Pak Harun. Terima kasih Pak Harun ya. Ya Bapak Ibu silakan barangkali ada hal lain. Boleh sambil ngopi sambil nyemil-nyemil ya. Boleh silakan. Ya, Gimana Pak Rekardus? Aman ya? aman Pak. Oke ya. Saya senang nih kalau Bapak Ibu nih lebih aktif bercerita gitu ya. Curhat-curhat itu saya seru sekali karena dari dulu Bapak Ibu saya tuh pengen ngajar di sekolah tuh nggak tercapai ya. Nggak tercapai. Saya tuh pengen dulu waktu waktu masih di organisasi gitu ya. Senang sekali kalau saya itu ditugaskan misalkan ke daerah-daerah pelosok, ke daerah-daerah yang 3T sekarang itu ya. Nah, itu senang sekali karena pengalaman ketemu orang yang berbeda itu sangat senang saya. Ilmu-ilmu baru, ikut dulu yang apa? Indonesia mengajar gitu-gitu kan. Wah, itu senang sekali itu. Ya, ditempatkan dimanapun begitu ya. Tapi rezekinya belum ke sana Bapak Ibu ya, belum ke situ. Iya, Kalau benar. mau kalau mau lamar Pak, boleh kami siap terima mulai kami. Iya betul. Cuma kalau kondisi sekarang ini buntutnya udah banyak Pak Yohanes. Buntut saya ini. Otomatis mereka ikut kan. Nah kalau dulu waktu masih sendiri kan enak tuh. Kita mau ke sana enak, mau ke sini enak. Kita mau Iya, iya. jatuh-jatuh sendiri aja ya gitu kan. Kalau sekarang banyak hal yang dipikirkan Pak Yohanes itu. Betul, Jadi betul. ya Siap, ya itu siap. tadi ya namanya jalan hidup begitu ya. Ya gitu. Keluarga Nah nomor satu. sampai-sampai mm-mm. Sampai-sampai Bapak Ibu, saya itu suka nongkrong di kafe itu sebenarnya saya pengen jadi barista pada masa itu. Jadi barista, tapi dari orang tua nggak diizinkan. Itu Ah, katanya pilih nih mau kerja atau mau kuliah. Waduh, bingung itu kan. Padahal saya pengen kerja sambil kuliah gitu. Pengennya itu pengalaman itu yang saya pengen. Nah, iya, jadi iya. memang jalurnya ini memang kita bolehlah merencanakan sedemikian rupa kan sesuai keinginan. Tapi tetap Tuhan juga yang menentukan ya. Nggak bisa tuh. Nggak bisa sama kayak misalkan mau sendiri dulu dah kita menjelajahi gitu. Tiba-tiba menikah gitu kan. Nah, itu juga sudah ditentukan jodoh, rezeki, maut itu sudah ditentukan ya, nggak bisa kita nentuin. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya senang sekali nih kalau Bapak Ibu mau curhat-curhat gitu ya. Apalagi kita di Nusantara ini. Wah ini luar biasa nih kalau ketemu pengen banget ketemu nih. Atau mau kita rencanakan misalkan 2 tahun lagi ketemu di mana gitu. Ah, Ketemu di tengah-tengah misalkan kita ambil di Jogja misalkan ya. Nah itu kan tengah tuh ya. Ketemu di kampus di Wah, Kalimantan. waktu sudah, Pak, waktu sudah. Waktu wisuda ya. Beneran loh ya. Siap. Ditantangin nih. iya. Kalau Kalau nggak tahu nih ya. kalau Izin wisudanya di bertanya. kampus ketemu Pak. Oh gitu ya. Jadi diizinkan saja ya Bapak Ibu ya kalau wisuda ya ke Iya, Banjarmasin gitu ya. Oh, beres kalau bisa. kayak gitu. Nanti kita mungkin Main-main ada ke Labuan semacam. Bajo sini Bapak. Waduh, Labuan Labuan Bajo Bajo ya. Aduh, 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 aduh. premium Pak. Oke, 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 oke. Hotel Premium premium. ya. Oke lah nanti kalau ada rezeki, Misalnya orang kalau ada Labuan main jalan bisa dolar di situ. semua. Iya, senang sekali ya. Aduh, luar biasa ini. Ah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Siap. makanya saya senang nih. Barangkali Bapak, ada lagi yang ingin berbagi saya cerita mau ingin gitu, silakan. bertanya. Saya ingin Ya, berbagi boleh, boleh. cerita juga, Pak. Oh ya, boleh Bu Ini, Vida, Pak. silakan. Iya, Pak. Kan saya mengajar Tikom kelas 12 SMA ya, Pak.
Nah, saya itu sudah menerapkan dengan dengan peserta didik saya itu praktikum menggunakan media interaktif. Nah, media interaktifnya itu aplikasinya itu seperti Photoshop seperti itu ya, Dreamweaver salah satunya. Nah, di situ saya kembangkan tuh apa-apa fitur-fiturnya. Tetapi ada karakter, ya kata Bapak kan ada karakter anak-anak kan berbeda-beda tuh Pak. Ada yang Iya. cepat tanggap, ada yang tidak. Nah, saya sudah apa sudah saya jelaskan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana penggunaan media interaktif itu membantu siswa memahami materi pelajaran, Pak. Saya bingung Pak, karena ada yang kata Pak Mitra tadi, ada yang bagus desainnya Pak, ada yang sederhana kan. Oke, saya pahami Pak. Tapi si anak ini terkadang sudah kita ajarkan tutorialnya, mereka masih tetap tidak bisa begitu Pak. Jadi bagaimana Pak untuk memahami materi pembelajaran interaktif ini Pak? Menurut Bapak, Oke, saya oke kesulitan di ya. situ Pak. Boleh sedikit Oke. share Nah, pengalaman. silakan Pak Fitra. Nah, ini bagus nih. Silakan Pak. Kalau saya Bu ya, kalau Ya, sepengalaman saya, semakin heeh, banyak latihan itu kuncinya gitu. Jadi bagi anak-anak yang nggak bisa, memang harus kita dampingi khusus. Jadi eh, heeh. metode yang saya pakai misalnya sekarang ini, Sabar. metode yang saya pakai sekarang ini misalnya untuk mengajarkan Canva itu Bu, itu kan sudah banyak sekali tutorialnya di YouTube. Jadi Iya, iya. saya pakai untuk chatnya, saya pakai Google Chat Bu. Jadi kan anak-anak nggak boleh bawa HP memang ke sekolah, aturan kami kan. Jadi untuk chatnya itu di Google Chat. Nah, itu gratis pakai email Belajar ID, anak-anak kan dapat juga Belajar ID akunnya. Nah, pakai Google Chat itu share di situ videonya, mereka lihat video YouTube itu belajar, silahkan. Niat saya adalah sebetulnya untuk belajar itu banyak sumbernya, nggak harus dari guru gitu maksud saya. Jadi anak-anak saya ajarkan untuk kalau memang kalian mau belajar, niat belajar, itu banyak dari mana saja gitu. Gratis. Tinggal kalian mau atau tidak. Nah, gitu. Nah, Jadi dari lihat dulu ya, dari Pak. Jadi nah, banyak dari sumber yang kita yang kita berikan seperti itu, Pak ya. ya, jadi cara terapinya Bu kalau saya ini cerita pengalaman saya Bu ya. Jadi saya kasih satu video YouTube, mereka belajar, nanti hasilnya beda-beda tuh Bu. Ada yang cepat dia, nanti ada yang Iya. lambat, ada yang memang sama sekali nggak paham. Nah, kita tinggal menterapi yang nggak paham ini, Bu. Kalau yang sedang sama yang sudah pintar, biar mereka jalan sendiri. Tinggal kita apresiasi, oh bagus ini, kita kasih hadiah. Kadang saya, Bu, pernah Lihat hasil produk terakhir. saya suruh buat animasi Hari Guru, Bu. Ada yang buatnya bagus, saya ambil 3 yang terbagus, saya kasih hadiah, Bu. Hadiahnya ya jajanan anak-anak aja, itu mereka udah sangat senang sekali gitu. Nah, bagi yang nggak bisa, Bu, didampingi. Didampingi, langsung kita ajari, "Oh, kalau ini nggak bisa, ini caranya gini, ini gini." Ya sabar Bu, sampai sampai dia memenuhi minimal sedang gitu. Nah, gitu. Terkadang juga caranya adalah Bu, saya suruh tanya kawannya. Nah, kawannya yang pinter, saya suruh tolong tuh ajari kawanmu itu. Kadang dia lebih cepat nangkap dari kawannya ketimbang dari gurunya misalnya gitu Bu. Gitu. Jadi caranya gitu, Bu, didampingi khusus, dikasih latihan yang lebih banyak, karena dalam prinsip saya, eh, semakin banyak latihan itu membuat perfect, apa istilahnya itu? Practice make perfect. Gitu, Bu, mungkin Bu dari saya, Bu. Terima kasih. Wah, luar biasa nih ya. Nah, ini jawabannya udah sempurna ya. Practice make perfect ya. Atau pembelajaran ngedrill lah istilahnya ya. Kayak gitu ya, metode ngedrill ya. Jadi anak-anak itu cenderung ingat ya, sama kayak kita juga. Tuh apa namanya? Kalau semakin kita mencoba begitu ya, semakin ingat dan bisa tentunya. Cuma memang harus sabar. Benar, saya setuju. Harus sabar. Ya, harus sabar itu. Bahkan tadi katanya kan biar bisa ngulang-ngulang ya Pak Fitra ya, itu di YouTube tadi kan ada semacam materi rutin sama dengan tutorialnya. Bahkan kalau memungkinkan lagi gurunya bikin konten gitu kan, bikin konten yang Ya. mudah
untuk dilihat Bapak Ibunya ya. Seperti itu, betul. Dilihat oleh siswa Bapak Ibu. Gitu, bagus. Terima kasih ya Pak Fitra ya. Nah, Ibu Vina, nanti Ibu Fitra, Ibu Vina bisa saling saling berdiskusi lah terkait gitu ya, barangkali ya. Iya, Pak. Bu Vina Iya, di Pak. mana nih? Di Sumatera juga kah? Enggak Sumatera ya? Selatan, Pak. Palembang. Satu selatan, satu Sumatera Utara. Ya, itu deket nggak ya? Jauh juga ya? Jauh Ada ya. Kurang lagunya juga. Oke, tapi masih dalam ada lagunya, Pak. apa itu lagunya tuh? Ya, kami mau Indonesia. dengar. Ada lagunya ya? Memang benar ya ada lagunya ya? Ada Wah, garam wah. Cina. Oh gitu. Oke lah kapan-kapan nyanyinya waktu wisuda aja ya Mantap, nanti ya. Ya, nanti Ibu Vina Gitu baru ya. nyanyi di sana. Iya, wah nggak sabar ya. Saya benar-benar nggak sabar nih ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sukses lancar semua ya kuliahnya ya. Nanti biar Amin. sama-sama nanti bisa wisuda di sini barangkali ya. Mudah-mudahan itu luring ya. Mudah-mudahan luring wisudanya. Takutnya ini wisudanya daring ini juga. Kalau wisuda daring ini ya ya wisuda juga sih namanya ya. Cuma ya kita kapan lagi bisa ketemu gitu kan. Orang seluruh Iya, Indonesia Betul, kan Pak. kapan lagi. Mudah-mudahan lah ya nanti saya doakan ada rezeki semua untuk bisa sampai di Banjarmasin begitu ya di kampus kita. Amin. ya, amin. Mantap. Ya, baik demikian Bapak Ibu, saya rasa cukup ya udah pukul 5 ya. Barangkali Bapak Ibu ada hal yang harus dilakukan nanti di hari Sabtu ini, bisa malam mingguan nanti bersama keluarga ya. Apel-apel gitu ya. Apelnya Siap. nggak hari Senin ya, malam minggu gitu ya. Wajib Nah, lapor. boleh wajib Siap, Pak. lapor. Oke. Wajib lapor. Izin Pak, menyampaikan. Lapor tahu semua ini wajib lapor. Oke, gimana tadi siapa tadi? Pak siapa tadi? Pak Iksan ya? Tanya Pak, iya. Ada 2 orang teman kami yang izin Pak. Ya, Pak ya baik. Pak Kirilius dan Ibu Juwita Pak, dia izin. Ya, oke, nanti sampaikan aja ya alasannya Pak ya. Nanti saya pertimbangkan nanti untuk bisa izin ya gitu ya. Jadi biar catatannya jelas begitu ya Pak Iksan ya. Masih, masih Oke, Pak. baik. Saya tahu nih Pak Iksan walau tanpa melihat tatap muka karena Pak Iksan ini biasanya mengeluarkan suara di akhir ya. Di akhir pembelajaran tuh. Mesti Pak Iksan tuh ya. Biasa, dia Mesti. sambutan penutup, Pak. Penutup ya. Jadi kalau Pak Iksan udah ngomong berarti udah mau habis tuh ya. Kayak gitu aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, Baik, kita Pak. foto bareng dulu deh. Kayaknya oke juga nih kalau foto bareng ya. Oke, sebelum kita akhiri kita foto bareng dulu dengan teman-teman yang lain ya. Silahkan dibuka kameranya ya. Gaya Pak Ricardus ya. Mantap. Oke, sebentar. Salah ini. Sebentar ya. Kita foto barengnya kita jadikan view-nya view ini dulu nih. View galeri dulu. Nah, ini dia. Oke, berikan senyum Indonesia Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, mantap. Nanti saya sebarkan ya di grup. Pak Firman, senyum Pak Firman. Memang begitu gaya senyumnya Pak. Oh gitu. Oh, halaman keduanya belum lagi Bapak Ibu. Halaman kedua, ulangi lagi 1 kali lagi ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Biar lebih afdol. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Nanti saya bagikan juga. Mudah-mudahan tadi pesan Pak Harun ya. Rekamannya ya Pak Harun ya. Ya, terima kasih sudah mengingatkan ya. Baik, demikian Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Selamat sore semua Bapak Ibu. Selamat bermalam minggu. Saya tutup ya. Selamat sore.